Al-Quran itu punya yang zahirnya, punya yang batinnya. Fadhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Zahirnya hukum, bisa juga dimaknai hikmah. Batinnya ilmu. Al-Quran itu punya lahir, punya batin. Lahirnya hukum, batinnya itu ilmu. Agak beda dengan makna kiasan dan makna yang sesungguhnya. Karena ini yang satu lahir, yang satu batin. Zahiruhu aniq wa batinuhu amiq. Dari baginda Nabi SAW sebagai afsahul arab. Mukjizat Al-Quran itu dua, fasahah, balaghah, fasih dan baligh. Imam Ali itu nahjul balaghah, yang dinisbatkan pada baginda Nabi. Ada hadis-hadis Nabi lagi SAW dikumpulkan menjadi nahjul fasahah. Ada nahjul balaghah, ada nahjul fasahah. Apa yang dimaksudkan dengan fasih? Fasih itu pemilihan kata, letak huruf yang mudah dilafalkan oleh mulut, lisan. Makharij huruf itu kita tidak kesulitan untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu. Bandingkan saja baca ayat Al-Quran dengan baca teks Arab apapun juga. Mukjizat Al-Quran itu pemilihan hurufnya tidak ada yang membuat kita susah melafalkannya. Orang yang paling fasih, dia bisa memilih kata-kata yang mudah diucapkan. Baligh itu adalah kedalaman makna. Jadi kata-kata yang diucapkannya bukan hanya indah, tapi punya makna yang berlapis-lapis, makna yang dalam. Seperti hadis Nabi SAW ini dalam Al-Kahfi. Lahu dhahirun wa batinun, fadhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Fasih, tapi juga baligh. Tidak sembarang dipilih kata supaya bersajak saja, tapi memang dalam bersajak itu untuk membantu kita mudah mengingat, juga ada makna yang dikandungkan di dalamnya. Fadhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Zahiruhu aniq wa batinuhu aniq. Dan ada berbagai pilihan dalam bahasa Arab untuk kedua kata ini, tapi Nabi sallallahu alaihi menggunakan kedua kata itu. Bersajak pada saat yang sama maknanya dalam. Aniq bahasa Inggrisnya elegan. Lahirnya Al-Quran itu berwibawa, elegan. Saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui Google. Jadinya kok jadi anggun, tapi mungkin anggun punya makna bukan hanya modest apa yang dinisbatkan pada perempuan, mungkin indah, berwibawa, semua masuk dalam kata itu. Nah, itu yang dimaksudkan baligh. Jadi dia satu kata, tapi maknanya itu kalau kita mungkin tidak bisa menyimpulkan dengan satu kata sederhana. Jadi seperti elegan, gimana? Ibu bapak coba bantu saya maknai kata elegan itu. Yang dimaksud elegan apa? Luas maksud elegan. Mulia, elegan, indah, bijaksana. Jadi satu kata itu dipilih, tapi maknanya kaya. Lahirnya itu aniq, zahirnya Al-Quran itu elegan, batinuhu amiq, batinnya itu dalam sekali. Gitu. Amiq itu samudra yang dalam sekali. Lahirnya aniq, batinnya amiq. Lahirnya elegan, batinnya dalam. Wah, kita mereduksi mungkin pemahaman walaupun berusaha mendekati. Dari baginda Nabi SAW, likulli harfin haddun wa likulli haddin muttala. Untuk Al-Quran itu setiap hurufnya ada aturannya, ada hukumnya. Walaupun ini hukum, ini had juga. Jamaknya misalnya hudud, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Kata baginda Nabi SAW, setiap hurufnya itu ada haddun, hukmun. Saya belum pernah menghitung berapa huruf dalam Al-Quran. Kalau alif lam mim 3 huruf itu sudah 3 hukum, 3 haddun. Dan bagi setiap had itu muttala. Nah, apa yang dimaksud muttala itu dijelaskan bagian berikutnya di sini. Secara bahasa artinya yang diketahui, yang diinformasi. Dari Imam Ali alaihissalatu wassalam, ma min ayatin illa walaha arba'ata ma'anin. Tidaklah dari setiap ayat
kecuali di dalamnya, kecuali bagi ayat itu ada 4 makna. Ma min ayatin illa wala arba'ata ma'anin. Tidaklah bagi setiap ayat kecuali di dalamnya ada 4 makna. Zahirun wa batinun wa haddun wa muqtalahun. Yang lahirnya, yang zahirnya dan batinnya, hadnya dan muqtalahnya. Zahiruhu tilawah. Zahirnya itu adalah tilawah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita sudah mengamalkan 1/4 dari wasiat Imam Ali alaihi salatu wasallam. Wa batinuhu fahmun. Batinnya adalah memahaminya. Hadduhu al-halalu wal haram. Yang dimaksud had itu adalah mengetahui yang halal dan yang haram. Sekali lagi kata Imam Ali alaihi salam, ma min ayatin, tidaklah untuk setiap ayat. Jadi dari setiap ayat itu ada al-halal wal haram. Ada yang halal dan yang haramnya. Setiap ayat Al-Quran. Mungkin itu yang ingin ditiru oleh majelis ulama, sehingga semua disertifikasi halal. Karena setiap ayat itu ada halal dan termasuk kerudung juga ada yang halal. Ayat maksud mutlaq itu adalah muradullahu bihi ibadah. Yang diinginkan Allah Ta'ala, yang diirodati Allah Ta'ala dari hambanya. Bayangkan, kita sudah baca, kita sudah belajar memahaminya, kita sudah menjalankan halal dan haramnya. Belum tentu kita sampai pada apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dari kita dalam mengamalkan ayat itu. Nah, yang dimaksud itu misalnya yang diirodati, iradah, yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya melakukan itu. Dan disebut tolak dan tidak terkecuali seluruh ayat Al-Quran seperti ini. Dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, dibagi menjadi 4 Al-Quran itu. Yang pertama untuk kita semua, yang kedua untuk orang-orang soleh, terus para nabi, di atasnya lagi untuk yang khusus di antara yang khusus. Jadi ada 4 tahapan pemahaman Al-Quran. Pemahamannya, bagi yang fahmunnya ini pun ada tobakohnya lagi, ada tingkatannya lagi. Kita sudah baca Al-Quran, kita sudah memahaminya, kita sudah mengetahui halal dan yang haramnya. Masih ada lagi tahapan perwujudan irodah Allah Ta'ala pada hambanya. Walaupun kita tidak tahu ya, tapi mungkin itu membuat kita tidak pernah berhenti bertingkat-tingkat. Hadis-hadis Imam Ali alaihissalam dan a'immah lainnya dalam tafsir Al-Bait itu, kita bisa menggali lebih jauh makna Al-Furqan, makna Al-Bayan, yang dia punya makna-makna khusus yang sebetulnya bukan khusus, tetapi memberi kita kedalaman makna, keluasan makna terhadap Al-Quran itu. Karena misalnya, mengapa dibedakan? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang duluan Allah Ta'ala itu ajarkan Al-Quran atau mencipta manusia? Dibaca lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Duluan mana? Ngajarin Al-Quran dulu atau mencipta dulu? Ya? Kepada siapa? Nabi Rasulullah. Baru kemudian diciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, baru Allamahul Bayan, baru diajarkan Al-Bayan. Tapi Al-Qurannya sudah diajarkan belum? Belum. Kalau dimaknai secara kronologis, dan saya percaya betul urutan ayat-ayat Al-Quran itu kronologis itu bukan hanya waktu, tapi juga tingkat pemahaman dan sebab akibat. Urut-urutannya, kenapa tidak Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul Quran misalnya. Al-Bayan itu berkaitan dengan bahasa Arab karena Arabiyil mubin ujungnya itu. Dari akar kata yang sama, bayan dengan mubin. Asy-Syu'ara ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanzilu Rabbil Alamin nazzala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanil arabiyyin mubin. Mubin satu akar kata dengan
bayan. Ada bayan, ada mubin. Diturunkan ruh yang dipercaya pada kalbumu supaya engkau menjadi termasuk para pengingat dengan lidah, dengan lisan, dengan bahasa Arab yang jelas, yang bayan. Yang ini tadi, misalnya di antara ijazul Quran adalah fasohah dan balaghah. Jadi misalnya bahwa ciri yang bayan itu dia bahasanya itu mudah disampaikannya, dengan informasinya dilafalkan tidak berat, tapi maknanya dalam sekali. Itu yang bayan mubin. Kata dua kata, tapi isinya itu dahsyat, kayak elegan gitu. Nah mungkin itu bayan. Dia mudah diucapkan, mudah diingat, tapi juga maknanya berat. Secara umum dalam ulumul Quran nasi mansu itu ada yang menyebutkan lafal dan hukum. Dulu ayatnya ada, tapi kemudian ayatnya dibuang, tidak masuk lagi. Atau hukumnya yang dimansuk, dulu hukumnya boleh, tapi sekarang dilarang. Misalnya, kullu ta'am kana halal li bani Israil, walaupun itu beda zaman, beda nabi. Dulu boleh makan apa saja, sekarang tidak boleh. Nah, ada hukum yang dimansuk. Tapi secara khusus dia masuk kepada siapa yang tahu yang dinasih dan dimansuk di sini untuk mengembalikan pada tafsir Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mana ayat Al-Qur'an yang dinasih dan memansuk apa? Karena ada ayatnya, yaitu Alhamdulillah minasyaitonir rajim, wa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apapun yang kami Allah Ta'ala, apapun yang kami nasakh dari Al-Quran itu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami gantikan dengan yang sepertinya atau lebih baik darinya. Yang mana ayat Al-Quran bercerita tentang ada yang dinasakh, tapi mana yang dinasakh itu? Apanya yang dinasakh? Apa yang maksudnya yang dinasakh? Karena ada ayatnya. Nah, itu kita memerlukan tafsir dari Ahlul Bait alaihi wassalatu.